warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang saya banggakan dan saya cintai, sampai saat ini dan sampai kapanpun tiada sepatah kata pun yang patut kita ucapkan, yang patut kita haturkan kepada Allah selain ungkapan alhamdulillah, syukur kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menambah amal kita, untuk terus menambah ibadah kita. Dan alhamdulillah Allah memberi kesempatan kita untuk bertemu di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita betul-betul bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wasallim. Semoga kita semua, keluarga kita semuanya, juga sahabat-sahabat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saya ingin menyampaikan suatu ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat, bahwa ternyata dalam sisi psikologis wanita memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibanding laki-laki dalam hal kebahasaan atau linguistik. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa laki-laki dalam setiap harinya bisa memproduksi kata sekitar 4.000 sampai 5.000 kata per hari. Sedangkan wanita mampu memproduksi 25.000 kata sampai 50.000 kata per hari. Hampir 10 kali lipat lebih banyak wanita dalam hal linguistik. Jadi jangan heran ketika ada wanita mungkin ketika sedang marah-marah, bukan fatayat tapi ya tentunya, ketika ada seorang wanita yang sedang marah-marah setengah jam mungkin, mereka bisa mengatur kata-katanya dengan keadaan marah, namun kata-katanya bisa tersusun dengan rapi, karena memang wanita itu seperti itu. Mereka lihai dalam mengatur kalimat sehingga kalimat itu bisa difahami dengan benar, bisa tersampaikan dengan sempurna. Itu wanita ahlinya mungkin. Dan tentunya itu adalah bawaan sebagai seorang wanita mungkin. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan kita sebagai fatayat yang memiliki ilmu bagaimana menjadi wanita yang salihah, sehingga bisa dicontoh orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana dengan keadaan kita yang memang dianugerahi Allah dengan kelebihan kecerdasan seperti itu. Satu pesan saya yaitu jadilah wanita cerewet yang salihah. Cerewet yang salihah. Apakah ada cerewet yang salihah? Kita jelaskan sama-sama. Ketika memang kondisi wanita ditakdirkan dengan memiliki kelebihan linguistik atau memiliki kelebihan dalam hal kasarnya banyak bicara begitu ya, mari kita manfaatkan itu untuk hal-hal yang positif.
Misalkan ketika kita punya anak kecil mungkin yang masih dalam gendongan kita, ketika mungkin kita mengganti popoknya, kita sambil berbicara, sambil cerewet, cerewet yang solihah. Tapi gimana? Misalkan dengan mengganti popok, kita sambil mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, sehat ya badannya, nggak apa-apa, kita ganti popoknya, kita sucikan. Ini namanya istinja, nak. Padahal anaknya masih bayi, tapi kita terus mengucapkan kata-kata sehingga bisa terjalin saling respon antara kita sebagai ibu dengan anak. Alhamdulillah, nggak apa-apa, kita sucikan, kita ganti popoknya, sehat terus ya nak. Alhamdulillah. Nanti kalau besar mau jadi apa? Sambil ganti popok kita bilang seperti itu. Nanti kalau besar mau jadi apa? Jadi Pak Yai, jadi Bunyai misalkan. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan kata-kata keahlian kita, mampu berkata-kata yang baik itu kita manfaatkan untuk kebaikan. Jadi mungkin dengan seperti itu, ketika mungkin kita sedang menyusui anak kita, mungkin kita sambil bersolawat. Mungkin ketika kita menggendong anak kita, menidurkannya, mungkin kita juga dengan melantunkan qasidah ataupun melantunkan sholawat, ataupun kita bisa bercakap-cakap dengan bayi kita. Ya, jadi mungkin dengan seperti itu sehingga mungkin bisa bermanfaat. Anak yang kita gendong, anak yang kita besarkan akhirnya lebih terangsang untuk mampu berkomunikasi lebih cepat dengan orang tua yang selalu aktif bicara, tetapi bicara dalam kebaikan, bicara dalam hal melantunkan sholawat, bukan berbicara ya, bagaimana kita melantunkan sholawat sehingga merangsang anak untuk lebih tangkap begitu, untuk mampu lebih peka dengan kata-kata sehingga mereka bisa berbicara lebih cepat, sehingga mereka bisa merespon stimulus yang ada dari luar dengan lebih cepat. Sahabat-sahabatku yang sangat saya banggakan, ketika ada di sisi lain laki-laki yang mungkin memang mereka bukan kekurangan ya, memang begitulah laki-laki dengan hanya memproduksi 4.000 sampai 5.000 kata per hari. Mungkin sangat wajar sekali ketika ada memang kebanyakan laki-laki tidak banyak bicara begitu ya, mereka lebih cenderung ke tindakan, tidak banyak bicara, cenderung kepada action begitu ya. Jadi jangan heran ketika mereka mungkin kurang peka begitu ya, bahasa kasarnya mungkin ya, mereka mungkin kurang peka dengan kata-kata yang mungkin kita sampaikan. Misalkan ketika mungkin kita pengen makan sate begitu ya, misalkan dengan suami kita, misalkan ini contoh saja, kita pengen sekali makan sate begitu, kita tidak langsung ngomong aku pengen sate ya, tolong belikan. Kita mungkin hanya sekedar sindiran, ini makan beberapa hari kok nggak enak ya, ini kalau makan sate mungkin enak ya, misalkan kita bilang begitu ke bapaknya. Jangan heran nanti kalau bapaknya juga oh aku juga merasa gitu, tapi tidak sama sekali tidak merespon dengan membelikan sate. Mereka tidak paham karena memang mungkin begitulah mereka gitu. Jadi kalau ingin sesuatu bicara langsung saja begitu ya. Atau mungkin ketika kita sudah capek, pengennya kita dengan aktivitas kita sehari-hari, mulai dari biasa ya, sebagai wanita ibu rumah tangga mungkin ada yang nyuci,
kemudian masak, nyapu dan lain sebagainya, mungkin kita agak kelelahan, pengennya kita begitu ya, pengennya dipijeti begitu ya misalkan. Terus kita bilang misalkan, kok badanku capek-capek semuanya ya, rasanya pegel-pegel semuanya. Jangan menyalahkan ketika mungkin suami Anda bilang, oh aku juga gitu gitu, padahal maksud saya itu tidak begitu misalkan gitu. Maksud saya ya dipijeti begitu ya, tapi ternyata responnya salah begitu. Jadi jangan heran ketika seperti itu, karena memang eh, kemampuan linguistik, kebahasaan laki-laki mungkin tidak seperti wanita, tidak begitu paham begitu ya dengan bahasa sindiran-sindiran begitu. Jadi mungkin satu yang bisa kita petik ketika mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu atau minta tolong sesuatu begitu kepada laki-laki, mungkin saudara kita ataupun suami kita ataupun ayah kita, ya kita matur begitu ya, bicara dengan baik-baik, saya minta tolong begini. Nah, mungkin bisa disampaikan secara langsung seperti itu agar tidak timbul kesalahpahaman. Sahabat-sahabatku, sedikit ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.